Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya, dengan Mas Blogger. Nah, pada video kali ini saya akan berusaha menjawab pertanyaan yang masih berhubungan tentang AFUK, teman-teman. Pertanyaannya itu yaitu dari Mas Hesa Hanis. Sebenarnya jawabannya ini sudah saya berikan, tapi saya akan coba lebih lengkap lagi dalam video ini. Pertanyaannya itu, Mas, kalau sana ada invite interview, terus saya ada masukin lanjut aktif proposal, itu untuk kontrak pekerjaan atau masuk tahap kerja? Kita harus nunggu ada kontrak dari sana atau dari kita yang mengajukan kontrak ke sana, Mas? Kalau membaca dari pertanyaannya, saya yakin Mas Hanis ini baru ingin berencana untuk terjun ke dunia AFUK. Oke, kalau gitu saya akan berusaha menjawabnya. Baik, kita mulai saja. Jadi sebelumnya, jika teman-teman masih baru dan baru pertama kali berkunjung ke channel saya, yaitu channel Mas Blogger, silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya, jadi teman-teman tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari Mas Blogger. Nah, jadi saya akan melanjutkan tutorial start AFUK-nya, yang saya akan berusaha menjawab pertanyaan dari pertanyaan Mas Esa Hanis ini. Jadi kalau misalnya teman-teman itu sudah pada masuk tahap interview, berarti teman-teman itu sudah ada peluang 50% untuk di-hire. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya mengalami sendiri ketika saya mengirimkan proposal yang ada di AFUK, tidak serta-merta setelah masuk interview itu teman-teman bakal dikirimi kontrak kerja, teman. Karena hak untuk kita diterima atau tidak itu adalah haknya klien, teman. Jadi sama kayak kita melamar pekerjaan. Misalnya ada bukaan lamaran pekerjaan di Bank Mandiri misalnya, atau misalnya di Alfamart misalnya, seperti itu. Jadi kan kita kan masukkan itunya dulu tuh, masukkan CV, masukkan lamaran. Nah, nanti dari banyaknya CV atau lamaran itu tentu aja, misalnya kalau dari pihak yang ingin bekerja di Alfamart, pasti nanti dia akan melakukan wawancara, dan setelah dilakukan wawancara mungkin ada 10 kandidat, dia pasti memilih tuh. Setelah wawancara itu dia ketahuan, oh dia budgetnya segini, jadi dia akan tanyakan ke karyawannya, mau nggak kalau misalnya kamu saya kerjakan dengan gaji segini. Nah, pada saat itu mungkin ada 3 orang yang setuju dengan penawaran dari klien, tapi mungkin ada 7 orang lainnya misalnya tidak setuju. Nah, ada kemungkinan 3 orang ini nanti kan diseleksi lagi sampai dia ketemu mungkin hanya 1 orang aja yang cocok untuk menempati posisi pekerjaan di Alfamart itu. Nah, sama juga kayak prosesnya itu di AFUK, teman-teman. Jadi kita akan disaring dengan mungkin beberapa pertanyaan, mungkin dia juga akan ngetes dulu hasil kerjaan dengan dia kirim sampel dan suruh kita kerjain. Nanti dia akan lihat tuh mana yang terbaik di antara kandidat-kandidat yang akan dia pilih untuk dia rekrut itu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman dalam posisi ya pelamar kerja ya, teman-teman ya tinggal ngikutin prosesnya aja, teman-teman, sampai teman-teman dinyatakan lulus. Atau kalau di AFUK berarti sampai teman-teman itu direkrut, teman-teman. Nah, seperti itu. Tapi saran saya kalau misalnya teman-teman masih baru, yang paling utama itu bangunlah yang namanya reputasi dulu, teman-teman. Jangan kejar dulu yang namanya minta dibayar mahal. Misalnya saya udah lama tuh, kemudian di AFUK, tentu saja saya sudah punya reputasi atau feedback dari klien saya yang sebelumnya. Ada pekerjaan misalnya proyeknya itu $100. Nah, mungkin dari sisi saya pasti akan ngebitnya dengan $100. Dan teman-teman yang belum ada istilahnya reputasi atau feedback itu mau coba bersaing dengan saya juga memberikan penawaran juga $100 ya. Kalau dalam posisi klien, kalau dari sudut pandang kacamata klien, tentu saja klien akan mencari orang yang tepat. Istilah yang tepat ini orang yang ahli, yang sudah sebelumnya mengerjakan pekerjaan yang sejenisnya. Mungkin kalau teman-teman mengebitnya dengan harga $5, ketika saya memasukkan penawaran $100, ada kemungkinan besar teman-teman yang di-hire karena mungkin dari segi harga, kemudian dia juga suka portofolio, itu lebih pas dengan budget teman-teman. Jadi ada banyak faktor ya, teman-teman,
yang menyebabkan teman-teman itu di interview ataupun direkrut. Kemudian dia bertanya lagi teman-teman. Nah, kalau dari sana sudah memberikan requirement dan contoh pekerjaan, setelah itu kita paham dengan apa yang mereka inginkan, dan terus kita menanyakan tentang kontrak dengan mereka itu, sopan tidak mas satu sebaiknya bagaimana? Takutnya kita ada kerjain tapi nanti tidak dibayar, maaf baru pemula soalnya. Nah, jadi di Avok itu, sebentar saya coba login dulu ke Avok. Nah, di sini di contoh pada proyek di Avok, itu ada banyak ya teman-teman. Ada yang macam-macam, mulai dari pekerjaan mengedit foto, translation, video editing, data entry, kemudian video production maupun yang lainnya. Nah, dari banyaknya proyek ini, carilah teman-teman kalau ragu antara dibayar atau tidak dibayar itu lihat di sini teman-teman. Nah, ini verified. Payment verified. Payment verified ini berarti dia itu sudah top up, ada saldonya teman-teman di ininya, di proyeknya itu. Jadi jangan teman-teman pilih proyek yang unverified di sini teman. Kalau unverified itu berarti proyeknya itu belum diverifikasi data diri kliennya itu. Jadi rentan kalau misalnya teman-teman mengerjakan proyek itu nanti istilahnya kerja sukarela aja. Makanya kalau misalnya kalau teman-teman berusaha memilih atau ngebid proyek ini misalnya seperti itu, carilah yang tulisannya ada verified seperti ini. Jadi ini lebih terpercaya dibandingkan yang tidak ada tulisan verified kayak gini. Biasanya kalau yang belum verified itu namanya payment unverified. Jadi saya sarankan untuk memilih yang metode pembayarannya sudah payment verified ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Jadi yang bisa saya bantu untuk Mas Esahan di sini. Jadi semoga apa yang saya sharing ini bisa berguna buat teman-teman yang saat ini masih baru dan ingin coba terjun ke dunia Upwork. Dan kalau teman-teman misalnya butuh mentor yang bisa membimbing teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada masalah di Upwork, itu saya juga sediakan, saya membuka kursus teman yang berhubungan tentang kursus online Upwork dan bonusnya itu adalah Fiverr teman-teman. Oke, kalau misalnya masih ada pertanyaan nanti silakan aja berkomentar di kolom bawah, dan jika teman-teman ada pertanyaan lagi yang ingin tanyakan silakan saja berkomentar juga sama di kolom di bawah. Dan jika bermanfaat tolong bantu share ya teman-teman video ini, jadi supaya yang lain juga tahu jika ada pertanyaan yang sama persis seperti Mas Esahan di sini. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.